Kita tidak percaya apa yang kita doakan itu bisa terjadi. Masa sih? Iya lah. Mungkin lah. Tapi kita tidak berdoa. Nah ini saya maksud orang berdoa tidak disertai dengan kepercayaan. Orang berdoa itu harus percaya apa yang didoakan. Dan seringkali kita ini berdoa, tapi kita tidak percaya dengan apa yang kita doakan. Pada waktu kita berhadapan dengan masalah nyata real hidup kita tidak percaya. Nah saudara, saya pernah khotbah di tempat ini tentang Elia. Tapi hari ini saya ingin berbicara spesifik tentang seorang janda, Sarfat. Kita lihat orang. Lihat, dia begitu mendemonstrasikan orang-orang yang percaya itu harus taat. Nah, kalau saudara berdoa, terus saudara hanya percaya tapi tidak taat, tidak percuma. Jadi orang kalau berdoa dia harus percaya. Yang kedua, yang dia itu harus taat. Taat cukup, tak cukup taat, tapi dia harus melakukan wujud dari iman dan percayanya, wujud daripada ketaatannya. Sebab kalau kita berkata iman tanpa perbuatan itu kosong, sia-sia, tidak ada guna. Jadi saudara berdoa itu di dalam doa saudara percaya berdoakan. Setiap saudara harus taat akan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara harus berani melangkah untuk melakukannya. Dan saya percaya orang yang berani melakukan ini karena percayanya kepada Tuhan, dia boleh mendemonstrasikan imannya lewat ketaatannya, lewat perbuatannya. Saya percaya bahwa mujizat itu terjadi. Karena saya hampir 1 bulan ada di sana. Hampir 1 bulan di sana. Dan anak saya punya pabrik garam. Sekarang mulai beredar di NTT. NTT sudah mulai upah mulai. Nah itu garam produksi anak saya di David itu sangat kelapa macam. Itu garam produksi NTT, itu garam NTT. Nah sekarang ini kita makan garam sabu, tapi dikirim ke Surabaya dan kembali ke NTT dan kita beli dengan harga yang mahal. Tapi kali ini dia produksi sendiri garam sabu, dia produksi di satu dan dia pasarkan di satu. Itu garam kelapa macam di Primadona ada, di Mustika ada, itu dan murah karena lebih murah dari garam Sumatera. Saya omongin karena itu garam sabu dibeli dari ke Surabaya, diolah di Surabaya, terus dijual kepada kita dan kita beli. Karena David itu punya target 1 hari itu cuma 1 ton, 1 hari 1 ton. Sebagai orang yang percaya Tuhan, menurut David itu hitungannya sudah mantap. Tapi saya lihat ada sesuatu seperti kayak ada rema dalam hati saya. Ini produksi bisa lebih meningkat. Akhirnya saya coba ke pabriknya, saya lihat cara kerja anak-anak, cara kelola barang ini. Akhirnya sepertinya Tuhan kasih tahu gini, sepertinya Tuhan tuntut begini. Yang seperti ini jangan 2 orang, ini 1 orang, ini 1 orang, nanti yang penting, nanti yang ini seperti ini. Saudara, kalau rema itu, suara itu saya tidak percaya, sudah pasti saya tidak akan taat melakukan. Dan saya tidak mungkin melangkah untuk mengubah, karena ini produksinya sudah jalan dan ini sudah enjoy gitu. Cuma seperti yang gini, kalau memang seperti kita harus pertahankan itu gitu. Sekarang ini, kalau saya tidak percaya, saya tidak mungkin taat. Kalau saya percaya dan saya taat, tapi tidak kerjakan di sana ke bohong. Oh saya percaya, suaranya saya percaya nih bisa lebih dari 1 ton, saya percaya nih. Waduh, mantap. Tapi saya tidak pernah berani melangkah. Ya tetap 1 ton, tetap 20 sak karena 1 orang isinya 50 kilo tetap. Saudara saya belajar. Saya bilang sama Pak Kali, saya ubah stimulasinya, saya coba naik menjadi 1,5 ton. Saudara tahu, 1,5 ton bisa, tapi banyak rusaknya. Nah, malam itu sore setelah David lihat, apa? Untuk apa? Volumenya banyak, kerjanya cepat, tapi barangnya rusak. Nah, ya saya akan cari solusinya. Sekarang saya yakin dan saya percaya bahwa apa yang ada dalam hati saya tidak pernah meleset dan tidak pernah salah, karena Tuhan tidak pernah salah. Tantangan ada, dia ada tantangan. Saya bilang ini, sudahlah. Nanti besok kita cari solusi. Bayangkan 1 kumbang besar ini
dibuang semua. Uang berapa? Plastiknya itu harga Rp1.000 Pak. Coba ngapain? Saudara, esokan harinya saya masuk ke pabrik sendiri. Tapi ada lima dalam hati. Ini nggak usah, jangan dibuang. Loh, caranya gimana? Loh, coba kan bilang timbangannya cukup. Saya bilang timbangan cukup. Ini ngomong terus. Dia akhirnya ngomong, loh, ini masih ada sisa. Timbangannya cukup. Plastik itu malah selisih kurang lebih sekitar 3 sentian. Nah, coba kan yang timbangannya kurang. Karena David itu sangat perfect sekali. Kalau timbangannya kurang, dia tidak mau pancing. Jadi ada nilai toleransinya, nilai toleransi. Jadi garam kalau ditimbang, kalau dia 200 gram sekitar 195 sampai dengan 205 itu nilai toleransi. Karena tidak mungkin bisa pas 200. Tapi kalau timbang keseluruhannya itu 16 kilo lebih. 16 kilo. Tapi kalau satu-satu itu dia tidak mau di bawah 190 gram, 195 ke atas. Itu dia mau nilai toleransi. Terus hati-hati coba digunting ujungnya. Saya gunting ujungnya, dibuka. Coba isi supaya harus jadi 200 tuh. Imam jadi 200, coba kamu rek. Dilempar manual. Ternyata bisa sudah. Semua saya punya solusi. Saudara, hari ini bahannya berapa? Hari ini, bukan hari ini. Semenjak saya pulang, bukan 1,5 ton, tapi 2 ton mereka bakar dan buktinya rusaknya sedikit. Ada rusak, tapi tidak sebanyak yang dia bilang gitu. Iya betul ya Bapak ya. Kok Bapak bisa berpikir seperti itu? Saya mau beritahu. Kalau Anda percaya, Anda tidak taat, tidak akan mencuci. Kalau Anda percaya, Anda taat saja dan tidak berani melangkah, Anda hari ini tidak bisa dapat 2 ton. Saya berkata, inilah orang katakan, kalau punya iman itu bukan. Amin. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Nah seringkali kita seperti itu. Seringkali saya akan memulai dari kesaksian ini supaya apa? Ini saya baru nikmati. Ternyata apa yang dialami oleh Janda Sarfat itu bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar pengalaman dari seorang Janda Sarfat, tapi saya pun mengalami pengalaman itu. Saya pun mengalami pengalaman itu. Satu kali saudara, bukan satu kali. Setelah peristiwa pabrik garam itu berjalan, David bilang begini, Pak, stok kita nggak cukup. Stok apa? Bahan baku. Loh, saya bilang, Tuhan sudah bikin kamu 1 hari 2 ton. Masa Tuhan tidak siapkan bahan baku? Percaya deh Tuhan pasti berkati. Saudara, garam di sana pada musim-musim ini tidak ada yang memiliki. Kenapa? Di Jawa itu panen raya. Tidak mungkin orang Jawa mau datang terus. Bingung, saudara. Ketua koperasinya bingung. Kenapa? Anggota koperasi itu petani garam semua 10 hektar. Kebetulan di Koluju, saya tinggal di desa Koluju, dusun Koluju. Di Koluju itu ada 10 hektar. Punya yang pengen yang dikelola koperasi. Ketua koperasi begini, Pak, bahkan saya akan jadi investor, mau investor apa? Garam. Oh, saya punya pabrik. Saya mengerti, makanya saya katakan itu. Bapak, saya serahkan 10 tambang untuk Bapak dikelola. Saudara, hari ini saya punya tambang garam 10 hektar. Kenapa? Disusah dong. Harganya kita buat patok. Saudara, PT Garam hari ini itu garam per kilo cuma 750. 1 minggu yang lalu itu 850. Sekarang turun karena panen raya. Nanti panen raya bulan 10, bulan 11 itu Madura panen raya besar-besar itu harga garam cuma 450 perak. Saudara tahu saya ini punya tambang macam berapa? 1.300 per kilo. Flat. Kenapa lakukan ini? Karena saya yakin saya percaya, saudara. Tuhan tidak pernah salah. Ada saya mengenal. Hari ini dia muat dengan kapal perintis 900 karton masuk ke dalam. Saya percaya mujizat itu terjadi. Amin. Saudara, mari kita belajar dari seorang Janda Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Satu kali Elia bilang sama Janda Sarfat, pada waktu Elia di sungai Kerit terjadi kekeringan, saya pernah khotbah tentang Elia, khotbah
Tapi hari ini kita fokus kepada seorang janda Safat. Jadi pada waktu Tuhan suruh Elia untuk pergi ke Safat, karena mungkin undangan sudah tidak dikirimakan, dan Alkitab berkata, ayat-ayat di atas berkata bahwa sungai Kerit itu kering. Akhirnya si Elia tidak dapat makan dari situ. Akhirnya Tuhan suruh Elia pergi ke Safat. Tuhan bilang ada orang janda. Nah, kita lihat sikap seorang janda. Pada waktu Elia begini, berikan aku minum, berikan aku minum. Ya. Terus atau kita baca dari ayat yang ke-10 aja ya, ceritanya ini. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Safat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam ini supaya aku minum. Rupanya si Elia haus. Dia minta sama si janda, berikan saya sedikit air minum. Ternyata ketika perempuan itu pergi untuk mengambil air minum untuk itu Elia minum, janda Safatnya. Terus Elia itu berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengoloknya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah dari dulu dan bagiku sepotong roti bulan kecil daripadanya, dan bawalah kepadamu, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara lihat, kalau saudara baca cerita tentang ini terus, ya saya pada sudah korban, saya tidak tahu kok ini kok preman. Waktu saya di Sabu pun saya korban tentang ini. Saya pindah di gereja Sabu, Tuhan dengan bulan. Ada Pak Cik bilang, Pak, makin malam atau bapak dari malam. Pertama kali yang muncul dalam hati saya tentang bicara tentang jenazah. Jadi saya percaya jangan bosan-bosan dengan cerita tentang jenazah. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya, kalau jenazah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, dan dia tidak taat dan tidak melakukannya, tidak akan kita jadi mujizat. Tepungnya habis dan mereka mati, minyaknya habis dan mereka mati. Tapi karena ketaatan seorang janda Safat, saudara, ini bukan dengar suara Tuhan loh, ini dengar suara pendeta, dengar suara hamba Tuhan, dengar suara abdi Allah yang notabene sama-sama manusia. Saya tidak tahu apa janda Safat memang kenal baik dengan dia, dan aku tidak bisa dikatakan itu. Ya, tapi yang jelas karena ketaatan, karena janda Safat begitu percaya dengan apa yang dikatakan oleh si orang hamba Tuhan. Tidak hanya juga percaya, tapi dia taat. Tidak hanya taat, tapi dia kerjakan, dia lakukan itu, dia ikuti, dia buat. Saudara, janda Safat sedang mendemonstrasikan bahwa tidak ada istilah tidak bisa menjadi berkat di dalam kekurangan. Di dalam kekurangan pun dia bisa menjadi berkat. Saudara, kunci keberhasilan bukan perlu diberkati dulu baru menjadi berkat. Beberapa waktu yang lalu saya sempat langsung posting. Saya bukan posting sih, tapi saya menanggapi dari Cassandra. Sini, Cassandra saya bilang apa? Sekarang sudah berubah. Jangan diberkati untuk jadi berkat. Diberkati bukan jadi berkat. Itu dulu. Sekarang apa? Memberkati. Ya kau pasti diberkati. Kenapa? Di ayat ini namanya kalau janda Safat. Tuhan banyak berbicara kepada saya tentang janda Safat. Sering kali kita gini, kita tidak akan mungkin mau memberi sesuatu dalam kekurangan. Kita bisa memberi kalau kita punya kelebihan. Tapi janda Safat mendemonstrasikan gini, di dalam kekuranganku, jika engkau berani, jika engkau percaya, jika engkau melangkah, jika engkau melangsanya, engkau akan melihat mujizat itu terjadi. Amin. Saudara, kalau berbicara tentang ini, saya berulang kali sudah di saat toko saya sendiri dulu,
sekarang saya tidak boleh kumpul lagi karena anak-anak pulang. Dulu pengalaman saya, kunci kenapa saya diberkati. Saya tidak ingat, justru pada waktu toko saya sepi, pada waktu saya sepi, justru di saat itulah saya menangis. Kenapa? Amin. Karena saya percaya kita berkata bahwa Tuhan tidak akan berhutang. Amin. Jika ada orang yang berani mengatakan, Tuhan bilang pujilah aku. Apa kata aku kurang pandang, teman-teman? Aku kurang pandang. Tapi seringkali kita tidak berani melakukan itu. Kita tunggu berlebihan dulu, baru kita diberkati, baru kita mau diberkati. Saya sudah praktekkan ini, saudara, Bapak Ibu, bahwa di saat kekurangan itulah saat-saat kita mulai menabung. Amin. Ada orang yang nabung kalau berlebihan, tapi jangan sampai bilang ini, bukan soal lebih, bukan soal kurang, tapi soal ketaatan dan mau melakukan itu. Amin. Dan saya alami, saudara tahu? Tapi bilang ini, Pak, kita sama satu hari 250 ton dia dikasih. Saya bilang puji Tuhan melampaui kepada takdir. Kenapa? Karena ada orang yang berani di dalam ketidakmungkinan. Karena anak-anak sudah bilang tidak mungkin, Pak. Ini kita padahal cuma enam. Bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Nah, seringkali kita membatasi kuasa Allah. Buktikan hari ini cuma 6 orang. Waktu dulu 1 tahun itu 6 orang. Hari ini 2 kali lipat, 100% dilipat. Tetap 6 orang. Berapa? 2 tahun. Kok bisa terjadi? Itu yang saya katakan. Sering kali di dalam kekeringan, di dalam ketidakmungkinan menurut akal manusia, jika engkau berani melangkah, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kalau jalan siapa turunnya baca sebagai terbaik yang dilakukan jalan kawan, dia pergi dan dia keluar. Dia pergi dan dia keluar. Dia tidak hanya dengar saja, yes aku percaya, itu tidak apa. Tapi tidak apa. Dia lakukan, dia buat dan apa setelah dia bawa kepada api Allah, dia bawa kepada hamba Tuhan. Kenapa? Dia percaya apa yang diucapkan Nabi Elia. Dia bilang gini, percayalah bahwa tepung di dalam buli-bulimu, tepung dalam tempatmu tidak akan habis dan minyak di dalam buli-bulimu tidak akan kering. Saudara, itu peristiwa sebelum dia buat. Tapi pada waktu dia bikinnya dia berani melangkah. Kenapa? Karena percaya. Kenapa? Karena taat. Kita ini percaya tapi tidak taat. Kenapa kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan? Kenapa kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan? Kenapa kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan? Kenapa? Kita menjadi orang yang percaya yang tidak taat. Saya katakan ini orang percaya yang tidak percaya. Orang percaya yang tidak taat. Orang percaya, oh mungkin Anda taat. Yes, aku percaya. Yes, aku lakukan itu. Tapi Anda tidak pernah berani lakukan. Anda tidak berani melakukan. Anda tidak berani bayar Anda. Kenapa? Sama aja itu dengan bohong. Kalau saudara tidak berani melakukan, percaya dan ketaatan dan imanmu itu hanya omong-omong doang. Enggak. Ini satu paket. Kalau saudara percaya sudah harus taat. Kalau saudara sudah taat, saudara punya iman. Kalau saudara percaya taat dan punya iman, bukti dari ketiga unsur ini itu apa? Dia kerjakan, dia lakukan. Saudara, jujur saya ini bukan teknisi pabrik. Saya katakan ini nggak akademi saya itu, aduh, oh no, jangan. Tapi hari ini bisa ngatur anak-anak kerja, hari ini bisa ngatur pabrik untuk bisa berjalan dan meningkatkan produksi. Itu benar. Sederhana, percaya taat dan kerja. Wujud dari ketiga unsur percaya, taat, iman itu melakukan itu. Saya melihat bahwa Tuhan itu terjadi. Saya melihat. Saudara, Tuhan kasih rema. Saya harus buka pabrik kayak ini. Saya mau pabrik kayak ini apa saya nggak tahu. Tapi ada rema itu. Apa yang dilakukan? Melangkah. Boleh bikin izin. Kalau izinnya keluar semua. Izinnya keluar. Amdalnya keluar. Semua perizinannya. Sekarang saya perizinan tidak begitu kantor pabrik. Dari dalam kamar sampai dari paling ketik.
Saudara masukkan aplikasi, lewat aplikasi sekarang. Keluar langsung setuju. Saya percaya kalau tidak pernah ngisi aplikasi, izin itu tidak pernah keluar. Kalau Anda tidak berani menangkap, Pak, bisa bikin, Pak, bisa, kita tidak punya pengalaman. Loh, sana tidak punya pengalaman. Dengan kita lagi, kalau Anda tidak pernah tekan tools laptop, Anda tidak pernah tekan tools komputer, tidak akan mungkin izin itu muncul. Artinya apa? Saudara pulang. Kalau cuma kepingin doang, hanya cuma apa? Mimpi sih mimpi, tapi mimpi itu harus diwujudkan dengan tindakan. Kalau cuma mimpi toh, tapi tidak pernah mau melakukan, yang kan tidak bisa dapat apa-apa. Yes. Wujudkan mimpi itu dengan apa? Lakukan, kerjakan. Saya target saya tahun ini pabrik itu jadi. Dan saya sangat percaya. Kenapa? Saya sudah mendengar lewat dari orang. Ini kalau nanti kita polisi. Saya pada sudah beberapa itu sudah keluar. Ya kita tinggal di sini lahan. Dia lagi kita menjadi dengan itu bersihkan lahan dan kita boleh masuk pabrik dan kita boleh 80 hektar air masuk ke bawah. Kali ini semua itu bisa terjadi kan? Apa kalau saudara pelajari kisah tentang Daniel Safa? Tepung itu tidak akan terjadi berlipat ganda kalau Daniel Safa tidak berani melakukan. Kalau cuma dengar saja, percaya tepung tidak akan habis, minyak bulu tidak akan habis, tapi Daniel Safa tidak pernah lakukan itu dan berikan kepada saat itu tidak akan sedang wujud kepercayaan ketahatannya dilakukan oleh tindakannya tidak akan mungkin mujizat itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasih, saya tidak tahu bagaimana mujizat. Saya tidak tahu mungkin saudara itu. Saya tidak mengerti apa yang sedang saudara lakukan supaya terjadi. Mungkin saudara sedang menghayal di dalam alam abstrak. Bisa nggak yang tidak nyata itu ditarik, diwujudkan dalam hidup mereka? Bisa. Karena saya berulang kali. Kenapa saya bisa seperti ini? Saya tidak pernah mimpi. Saudara, saya ini tidak pernah berpikir harus turun itu. Itu gimana dengan ini? Kenapa? Tidak mungkin, tidak ada dasar untuk saya bisa begitu. Kenapa? Telepon. Dulu teleponnya yang pakai kan? Itu perusahaan itu masih dibayar sama mama. Waktu saya dulu tinggal di bagian asli, itu saya punya uang listrik itu dibayar sama mama. Uang air kayak gini itu dibayar sama kakak saya. Terus saya mimpi kali itu di luar negeri. Lah ini biaya itu saya masih ditanggung dengan aku kok. Tapi saya tetap bermimpi. Saya bisa cerita tentang Singapura. Singapura paling jago, karena sekarang Singapura nggak ada apa-apanya. Kan sudah bermimpi. Kenapa itu bisa terwujud? Mimpi itu diwujudkan lewat apa? Lakukan sesuatu, bekerja dengan sungguh-sungguh, layani Tuhan sungguh-sungguh, menabur di ladangnya Tuhan. Orang yang menabur itu pasti menuai. Terserah semua mau bilang apa sampai doktrin teman-temannya juga kalau Anda tidak setuju dengan Anda menabur pada juga Anda harus menabur Anda tidak menuai. Alkitab bilang siapa yang menabur dia pasti menuai. Daniel Safa bilang kalau kau melakukan berani percaya dan akan lakukan, minyak pun tidak akan
daripada firman yang menguasai. Bahasa kasarnya ini, kita lebih percaya lihat keadaan daripada kita percaya firman Tuhan. Kita lebih percaya apa kata orang daripada apa kata firman. Saudara, ada satu tema yang tentang doa Yabes. Sekali waktu saya berbicara, waktu sedang memberi saya dua tema, jaga sabar dan doa Yabes. Kalau saudara lihat dalam satu kemarin kata Yabes, Yabes tidak ya. Saya menulis cuplikan yang namanya promo lah kan, promo. Biasa kalau film itu ada. Kamu sudah tahu kan? Ya itu sedikit, ya sedikit. Berarti saudara bisa ngerti dengan mudah saya. Saudara, Yabes tidak hidup dari kata orang, tapi Yabes hidup dari kata-katanya. Satu demonstrasi iman yang kuat oleh Yabes. Kita tahu Yabes tidak Yabes itu menderita penyebab kesakitan. Tidak ada orang kasih nama anaknya Yabes. Hanya dia saja yang namanya Yabes. Penderitaan, kesengsaraan, kesakitan. Tapi Yabes tidak hidup dari apa katanya orang, tapi Yabes hidup dari apa katanya Tuhan. Dan dalam cerita tentang Yabes, dalam kisah Taurat itu, dua kali nama Yabes disebut. Yabes dari keturunan mana? Tapi di sini bilang keturunan Yehuda dari keturunan yang lain. Tidak kita tahu siapa nama papanya Yabes. Kalau saudara baca ayat di atas itu, ini anak orang ini sampai di ayat 39 hilang itu. Langsung Yabes lebih dipermuliakan dari saudara-saudaranya. Dia akan mulai menceritakan hanya dua ayat kecilan dan itu aneh ini ayat. Saya dapat ayat begini. Tuhan mau memberkati engkau, tidak terlihat engkau dari mana. Berkatmu tidak ditentukan oleh siapa orang tuamu, siapa turunanmu, siapa ibumu dan siapa saudara-saudaramu. Jika engkau hidup takut Tuhan dan percaya kepada Tuhan, engkau akan melihat jawaban doamu. Karena yang pun bilang ini, maka ini Tuhan menjawab doa Yabes. Tuhan sudah berbicara begini. Aku tidak peduli latar belakangmu. Aku tidak peduli seberapa bobroknya engkau. Aku tidak peduli statusmu. Aku tidak tergantung dengan namamu, historismu, latar belakangmu, nasibmu. Jika engkau datang kepada Tuhan, jika engkau percaya kepada Tuhan, jika engkau memohon kepada Tuhan, engkau akan melihat jawaban doa ini. Seperti apa yang dilakukan oleh janda Safra. Dan aku tidak peduli dengan keadaanku, di dalam kekuranganku, di dalam kemiskinanku, di dalam penderitaanku. Tapi aku percaya firman, aku percaya apa yang dikatakan Alkitab, aku percaya apa yang dikatakan hamba Tuhan, dan aku mau dan aku lakukan itu. Kenapa yang terjadi? Tepung itu tidak habis, minyak itu tidak habis. Saudara, cuplikan khotbah tentang Yabes sampai di sini. Saya juga tahu kekuatan, saya juga tahu masalah. Jadi orang yang percaya sungguh. Amin. Jadi orang Amin. tidak ada segala pendengaran dan simpan itu dalam hati kita. Tapi yang lebih berbahagia. Kenapa saya berbahagia? Karena memilih pertolongan. Jadilah berkat di dalam keturunan. Jadilah berkat di dalam penderitaan. Jadilah berkat di dalam kemiskinan. Jadilah berkat di dalam tekanan hidup. Jadilah berkat di saat kita yang tidak berdaya. Engkau akan berlipat. Saya melakukan dan itu membuat sistem ini sungguh-sungguh sangat kuat. Tidak ada yang kita mungkin. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mustahil. Karena dia Allah yang melampaui kemustahilan. Mungkin orang ini berita dan bergerak ketika apa berangkat dari sana. Bahkan jangan tunggu anak baru saja. Dia cepat. Dia pasti berikan kepada Yabes.
Dia bukan seperti Nabi Daud, dia bukan seperti Musa, dia bukan Abraham. Bahkan papa mama pun tidak tahu siapa orang tuanya, saudaranya siapa. Tapi muncul, kenapa? Tuhan kita bilang begini. Yang